Bab 2231. Oh, wajar kalau kau tidak mengenalku. Lagi pula, aku bergabung dengan kru beberapa bulan lebih awal darimu. Aku satu angkatan dengan Nona Melody, kata Monica sambil menyeringai. Kau memang pandai merayu. Kenapa kau belum membujuk Miss Melody agar memberimu lebih banyak waktu tayang? Ejek Tracy. Monica memasang ekspresi terkejut yang berlebihan. Kukira semua orang tahu bahwa Tuan Son tidak sembarangan menambah waktu tayang filmnya. Apakah menurutmu semua orang sama sepertimu, Nona Tracy? Kami tentu tidak menggunakan taktik curang untuk menekan para penulis dan Tuan Son agar menambah waktu tayang. Cek, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan berani berbicara di depan begitu banyak orang. Sebaiknya kamu diam saja karena kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sungguh, kamu mungkin orang yang paling tidak tahu malu yang pernah kutemui. Kenapa kamu? Terlepas dari betapa ramahnya Tracy terlihat, fakta yang tak terbantahkan adalah dialah yang bertanggung jawab atas insiden perundungan yang menimpa seluruh kru sebelumnya. Pada saat itu, dia bisa merasakan beberapa tatapan tidak ramah diarahkan kepadanya. Dengan wajah memerah, Tracy melangkah maju beberapa langkah dan mendekat ke Monica, mengancam, lebih baik kau jaga lidah tajammu itu. Lain kali kita bertemu, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kau ucapkan dengan mulut pintarmu itu. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Monica, yang memiliki hubungan baik dan popularitas di antara kru, didekati oleh seorang teman yang khawatir dan bertanya, mengapa kamu membela Nona Melody? Baik dia maupun Nona Tracy bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Bagaimana jika kamu akhirnya tidak mendapatkan peran lagi di masa depan? Lagi pula, Nona Tracy mendapat dukungan dari Bright Star Entertainment. Monica memutar matanya. Aku benar-benar tidak tahan dengan kepalsuan Tracy. Kurasa aku juga harus disalahkan atas kejujuranku. Lagi pula, itu bukan salah Melody. Keputusannya untuk tidak menggunakan pemeran pengganti sepenuhnya demi kru. Bagaimana bisa akhirnya dia menuai apa yang telah dia tabur? Ia tak mampu menahan perasaan sebenarnya saat kejadian terakhir. Jadi ia membela Melody. Kali ini pun tak berbeda. Meskipun ia sudah terbiasa dengan taktik kotor yang digunakan industri tersebut, ia selalu percaya bahwa masih ada kebaikan di suatu tempat. Aku harap Nona Melody akan membantumu keluar dari masalah saat dia kembali dan mendengar bahwa kamu telah membelanya. Lagi pula, dia punya dukungan, kata teman Monica. Monica menarik temannya ke samping dan berkata, aku tidak angkat bicara karena alasan itu. Aku hanya berharap dia bisa kembali dengan selamat. Mereka berdua menghela napas bersamaan. Tak seorang pun menyangka bahwa insiden tenggelam ringan akan berujung pada koma yang dialami Melody. Kurasa kita perlu membereskan masalah di dalam kru. Hanya jika semua orang bersatu dan fokus pada pembuatan film, tanpa menimbulkan masalah, barulah kita benar-benar bisa maju, kata Son. Son merasa sedikit frustrasi, terutama dengan Tracy yang bersikap begitu angkuh. Dia perlu mencari cara untuk menyingkirkannya. Beberapa anggota kru tetap berada di tempat, menunggu instruksi dari Son. Pak Son, tidak ada yang menginginkan kecelakaan seperti ini terjadi. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berdoa agar Nona Melody segera sadar. Beritahu kami jika ada hal lain yang ingin Anda minta, kata salah satu anggota kru. Jangan khawatir, aku hanya butuh kalian semua fokus pada perawatan rutin peralatan. Lain kali aku kembali, aku akan memastikan untuk membawa Melody kembali dengan selamat, jawab Son dengan nada tegas. Para anggota kru merasa lebih tenang dengan jaminan Son. Selama ketidakhadirannya, mereka merasa tegang, tidak yakin akan masa depan produksi mereka. Apakah Anda sudah memikirkan bagaimana cara menghadapi Tracy? Tanya produser itu. Dia sangat menyarankan agar tidak berkonfrontasi dengan Tracy karena ambisinya terlalu besar. Dia adalah tipe orang yang rela melakukan hal-hal ekstrim untuk mencapai tujuannya, seringkali menyebabkan kerusakan yang signifikan dalam prosesnya. Jangan khawatir, Tuan Lucas sudah kembali, jadi kita tidak perlu takut. Mengingat betapa seriusnya kondisi Melody, dia pasti akan menyelidiki masalah ini. Kita tidak perlu mengambil tindakan sendiri, jawab Son dengan percaya diri. Bab 2232. Melody tidak pingsan untuk waktu yang lama.
Namun, selama kurang lebih 2 jam ia tidak sadarkan diri, setiap menit dan setiap detik membuat Lukas merasa seperti keabadian. Lukas terbang kembali dari luar negeri, bekerja tanpa lelah selama beberapa hari. Karena kelelahan, ia bergegas ke rumah sakit dan mendapati dirinya tertidur di samping tempat tidur Melody sambil memegang tangannya. Dengan cara itu, Lukas langsung merasakan ketika Melody bangun. Ujung jari Melody berkedut, dan Lukas merasakan aktivitas itu, duduk tegak. Apakah kamu sudah bangun? Alis Melody berkerut seolah-olah dia sangat kesakitan. Melody mengerang pelan, dan Lukas menjadi semakin khawatir. Ia hampir tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya bagi seseorang untuk menghadapi penderitaan tenggelam. Bola mata Melody bergerak, dan ia membuka matanya. Pandangannya tertuju pada hamparan putih, dan dia berusaha memahami di mana dia berada. Kemudian, dia mendengar suara seorang pria yang familiar di sampingnya. Melody, kau sudah bangun. Apakah kau merasakan sakit? Mata Lukas tampak merah, detail yang langsung diperhatikan Melody begitu ia bertatap muka dengannya. Kenapa kau kembali? Di mana? Di mana aku? Tanya Melody. Ini rumah sakit. Kamu pingsan setelah tenggelam. Kamu baru saja sadar. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Jawab Lukas. Melody masih sedikit linglung. Ia ingin menggelengkan kepalanya untuk meyakinkan Lukas bahwa ia baik-baik saja, tetapi begitu ia melakukannya, ia menyadari kepalanya terasa sangat pusing. Melihat kerutan di dahinya, Lukas segera menghentikannya bergerak. Jangan bergerak, kau baru bangun. Tunggu di sini. Aku akan memanggil dokter untuk memeriksamu, katanya. Melody mengedipkan mata perlahan untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, dan Lukas buru-buru pergi mencari dokter. Dokter tiba tepat waktu, mengingat Lukas telah mengatur agar Melody dipindahkan ke ruang VIP. Melody memiliki tim medis pribadinya sendiri, termasuk seorang dokter dan seorang perawat yang dapat dipanggil kapanpun dia membutuhkan bantuan. Setelah pemeriksaan menyeluruh, dokter menoleh ke Lukas dan meyakinkan mereka berdua, Tuan Lukas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Istri Anda baik-baik saja. Dia hanya perlu istirahat yang cukup. Baik secara fisik maupun mental. Butuh waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Kau yakin? Dia tampak sangat kesakitan. Mungkinkah ada efek jangka panjangnya? Tanya Lukas. Dokter itu tersenyum menenangkan. Jangan khawatir, Tuan Lukas. Saya jamin istri Anda baik-baik saja. Kami sudah memeriksanya saat pertama kali dibawa ke sini, dan kami akan menjadwalkan pemeriksaan seluruh tubuh secara detail 2 hari lagi setelah ia sedikit pulih. Saat ini, yang paling dia butuhkan adalah istirahat. Memeriksanya sekarang tidak akan ada gunanya. Bahkan, itu mungkin akan memperburuk keadaannya. Lukas mengangguk setelah penjelasan rinci dari dokter, akhirnya merasa tenang. Setelah dokter pergi, Lukas duduk di kursi dan dengan lembut menggenggam tangan Melody. Tahukah kamu hampir membuatku ketakutan setengah mati. Suaranya tidak pernah terdengar begitu merdu dan dalam sebelumnya. Melody belum pernah mendengarnya berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Melody secara naluriah ingin meminta maaf ketika melihat betapa lelahnya pria itu. Maaf, aku telah merepotkanmu lagi. Lukas menyandarkan dahinya ke tangan Melody dan mengusapnya perlahan. Untuk apa kau meminta maaf? Masalah apa yang telah kau timbulkan? Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kau juga takut, kan? Lukas tersenyum tipis pada Melody. Melody merasa matanya semakin basah, dan akhirnya, dia tidak bisa menahan air matanya. Bab 2233. Melody berkedip, membiarkan air mata mengalir di wajahnya dan membasahi rambutnya. Aku benar-benar berpikir aku akan mati. Lukas dengan lembut menyeka air matanya. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Tapi saat itu kau berada di Molomia. Kau sangat jauh. Melody masih menyimpan dendam atas kenyataan bahwa Lukas pergi ke Molomia tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk mencari Thalia. Pertengkaran mereka mungkin menjadi interaksi terakhir mereka jika Melody tidak terbangun. Lukas langsung diliputi penyesalan saat mengingat pertengkaran mereka sebelum berpisah. Itu tidak akan terjadi lagi. Aku janji akan memberitahumu dulu sebelum pergi kemanapun, Lukas meyakinkan.
Kali ini, dia tidak memberikan janji kosong. Setelah kejadian baru-baru ini, dia memutuskan untuk tinggal di negara itu dalam jangka panjang, setidaknya sampai Melody selesai syuting filmnya. Ia mengira bahwa menyediakan dana yang cukup bagi kru akan memastikan proses syuting Melody berjalan lancar. Namun, ia menyadari bahwa ia terlalu naif. Industri hiburan jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Tanpa dukungan yang kuat, Melody pasti akan dihancurkan hingga tak tersisa tulang-tulangnya pun. Benarkah? Mata Melody berbinar. Dia tahu bahwa Lukas tidak tinggal hanya untuknya, tetapi mendengar dia mengatakan itu tetap membuatnya bahagia. Lukas mengangguk dan menyelimutinya lagi. Yang perlu kamu lakukan sekarang hanyalah beristirahat. Aku akan mengurus semuanya dengan kru, jadi kamu tidak perlu khawatir. Melody mengangguk, tetapi ekspresinya menunjukkan sedikit keengganan. Ada apa? Tanya Lukas. Akulah yang bersikeras untuk tidak menggunakan pemeran pengganti. Tuan Son mencoba membujukku agar tidak melakukannya, jadi bisakah kau jangan menyalahkannya? Tanya Melody. Lukas menghindari tatapannya, dan fokus merapikan lipatan pada sampulnya. Benar, semua orang mencoba membujukku untuk tidak melakukannya, tetapi setelah berlatih beberapa kali, aku pikir aku bisa melakukannya. Jadi aku bersikeras. Kalian mengerti, kan? Penting bagi kami para aktor dan aktris untuk melakukan semua adegan sendiri. Selain itu, adegan itu sangat penting bagi alur cerita. Lukas dengan marah mengangkat kepalanya untuk menatap Melody dengan tajam. Apa aku salah bicara? Tanyanya dengan malu-malu. Saat berhadapan langsung dengannya, dia secara otomatis menurunkan kewaspadaannya dan tak kuasa menahan diri untuk berbicara panjang lebar tentang akting setiap kali topik itu muncul. Aku tidak akan menyebutkan apapun tentang pemotretan itu jika kamu tidak suka aku membicarakannya. Mari kita sudahi saja sampai di situ, oke? Lukas menatap mata wanita itu yang berkedip-kedip dan akhirnya menghela napas. Aku tidak keberatan kau membicarakan tentang pemotretan itu. Masih banyak kata yang terpendam di hatinya. Ia ingin Melody berjanji bahwa, sebelum membuat keputusan berbahaya seperti itu di masa depan, ia akan memikirkannya dan memprioritaskan keselamatannya di atas segalanya. Ketika menerima telepon dari Beatrice, ia merasa seluruh tubuhnya menegang seolah jiwanya terlepas dari tubuhnya untuk sesaat. Dia tidak ingat bagaimana dia bisa tetap tenang hingga memerintahkan Edmund untuk mengatur penerbangan yang dapat membawanya kembali ke negara itu dengan segera. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa, dan semua yang dilakukannya hanya berdasarkan refleks otot. Namun, Melody malah memintanya untuk memaafkan Son dan anggota kru lainnya. Aku akan menyelidiki masalah ini terlebih dahulu. Aku akan menghentikan penyelidikan jika mereka memang tidak ada hubungannya dengan tenggelamnya dirimu, kata Lukas dengan tegas. Bab 2234. Melody tersenyum tipis karena Lukas pada dasarnya menyetujui permintaannya. Namun, dia masih terlihat kelelahan, dan setelah mengobrol dengan Lukas sebentar, dia mulai mengantuk lagi. Tidurlah kalau kamu lelah. Aku akan di sini bersamamu, kata Lukas sambil menepuk kepalanya. Dalam tatapannya yang jarang lembut, Melody mengingatkannya untuk memberitahu Beatrice dan Cedric bahwa dia baik-baik saja. Aku akan memberitahu mereka sebentar lagi, Lukas meyakinkannya. Tidak, lakukan sekarang. Mereka pasti sangat khawatir tentangku. Lukas mengangguk, dan Melody akhirnya bisa tertidur dengan tenang. Melihat wajah Melody yang sedang tidur, Lukas tak kuasa menahan diri untuk tidak meletakkan jarinya di bawah hidung Melody untuk memastikan dia masih bernapas. Ia khawatir, seperti sebelumnya, napas Melody akan lemah. Dokter telah menyebutkan bahwa ketika pertama kali dibawa masuk, napasnya hampir tidak terdengar. Lukas tidak bisa membayangkan bagaimana ekspresinya jika dia hadir pada saat itu. Sebelumnya, Lukas tidak pernah mempertimbangkan betapa pentingnya Melody baginya. Ia akhirnya menyadari bahwa ia tidak sanggup kehilangan Melody, bahkan memikirkan hal itu pun terasa tidak dapat diterima. Cepat sembuh, lalu goda aku sesukamu lagi, oke? Katanya, tatapannya lembut dan gerak-geriknya halus. Setelah mengamati Melody tidur dengan tenang untuk beberapa saat, Lukas meninggalkan kamar rumah sakit untuk menelepon keluarganya. Hai, Nenek. Lukas, apakah Melody sudah bangun?
Biasanya, Beatrice dan Cedric sudah tidur saat itu, tetapi mereka terlalu khawatir tentang Melody, jadi mereka memutuskan untuk tetap terjaga menunggu kabar darinya. Ya, dia sudah bangun. Kami bahkan sempat mengobrol sebentar, dan sekarang dia tidur lagi. Dokter bilang dia baik-baik saja. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah istirahat. Kalian berdua tidak perlu khawatir tentang dia. Oh, syukurlah. Aku sangat senang mendengarnya. Pastikan dia beristirahat dengan baik. Jaga dia baik-baik di rumah sakit. Aku akan membuatkan sup kesukaannya saat dia pulang. Kalian berdua harus makan sesuatu yang bergizi. Beatrice tampak sangat emosional, dan Cedric tak kuasa menahan tawa mendengarnya. Jangan khawatir. Aku akan menemaninya di rumah sakit. Kau dan kakek sebaiknya beristirahat. Lagi pula, kalian berdua sudah cukup lama di rumah sakit pagi ini, kata Lukas. Baiklah, kami akan langsung tidur setelah menutup telepon. Beatrice dan Cedric akhirnya bisa tidur nyenyak karena Melody sudah bangun. Baiklah, selamat malam kalau begitu. Aku akan segera kembali, kata Lukas sebelum menutup telepon. Selamat malam, Lukas. Setelah menutup telepon, Beatrice tak kuasa menahan kegembiraannya. Aku selalu bilang Melody itu orang yang beruntung. Dia pasti akan baik-baik saja. Cedric mengangguk. Lukas dan Melody sama-sama beruntung. Mereka pasangan yang serasi. Ayo pergi. Kita akhirnya bisa beristirahat sekarang. Tadi kamu menguap. Ayo kita berbaring sebentar. Beatrice tidak melupakan suaminya. Mereka sudah tidak muda lagi, jadi mereka perlu menjaga diri agar bisa hidup cukup lama untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama cucu-cucu mereka. Bab 2235. Lukas duduk tenang di samping tempat tidur Melody, mengamatinya tidur selama setengah jam. Sebelum pergi, ia mencari dokter dan perawat yang bertugas. Mereka berdua menunggu di luar ruangan, siap menuruti perintahnya. Tuan Lukas. Tuan Lukas. Lukas mengangguk sebagai tanda mengerti. Aku perlu pulang sebentar. Mungkin aku akan. Ia melirik arlojinya. Saya mungkin akan kembali dalam waktu 1 jam. Mohon perhatikan kondisi istri saya selama waktu ini. Saat ia bangun, katakan saja saya akan segera kembali. Baik dokter maupun perawat mengangguk. Bagaimanapun, itu adalah tugas mereka. Lukas segera meninggalkan rumah sakit dan mengemudi pulang. Halo, Pak. Selamat datang kembali. Lukas melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada staf rumah tangga agar tidak perlu memberi salam. Dia pergi ke kamarnya sambil membawa tas dan mengemasi beberapa barang milik Melody. Mengingat betapa lemahnya Melody terlihat, akan lebih baik jika dia tetap di rumah sakit beberapa hari lagi untuk observasi. Khawatir akan ada kelalaian jika ia meminta orang lain untuk mengemasi barang-barang Melody, Lukas kembali sendiri. Ia mengemas cukup banyak barang karena ingin membuat masa inap Melody di rumah sakit senyaman mungkin. Tepat sebelum ia pergi, ia menerima telepon dari Thalia. Halo, Lukas menjawab telepon. Ia khawatir Melody akan terbangun dan mendapati dirinya hilang lagi. Karena itu, ia terkejut mendengar isak tangis pelan di ujung telepon. Lukas, ada apa? Kenapa kamu menangis? Apa terjadi sesuatu? Meskipun Lukas mengajukan pertanyaan, Thalia tetap diam. Lukas melirik jam. Masih ada waktu sebelum dia harus kembali ke rumah sakit. Dia kembali ke ruang tamu dan duduk. Ada apa? Aku agak sibuk sekarang, jadi sebaiknya kau segera memberitahuku jika ada sesuatu yang terjadi. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Thalia terus menyeka air matanya dengan sembarangan. Ia sesekali terisak, membuat suaranya terdengar sangat menyedihkan. Lukas, lupakan saja. Memberitahumu tidak akan membantu apapun. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Apa maksudmu? Aku tidak perlu mengkhawatirkanmu. Segera beritahu aku jika sesuatu terjadi padamu, agar aku bisa mengirim seseorang untuk membantumu, kata Lukas dengan tidak sabar. Yang mengejutkan Lukas, Thalia menangis lebih keras lagi setelah itu. Lukas, aku benar-benar menderita di sini. Kapan semua ini akan berakhir? Lukas tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Thalia, tetapi dia bisa merasakan bahwa Thalia sangat sedih. Sayangnya, Thalia terus menghindar, menangis terseduh-seduh alih-alih berterus terang.
Lukas mulai frustrasi. Kenapa kau tak mau memberitahuku apa yang terjadi? Talia mengerutkan kening. Sejak kapan Lukas menjadi begitu tidak sabar padanya? Lalu dia berpura-pura sedih dan terus menangis. Kenapa kamu begitu kesal padaku, Lukas? Aku akan menutup telepon jika menurutmu aku menyebalkan. Aku tidak bermaksud membebanimu dengan masalahku. Aku tahu kamu punya masalahmu sendiri, jadi silakan selesaikan masalahmu. Karena sudah mengenal Talia selama bertahun-tahun, Lukas dengan cepat menghentikannya sebelum menutup telepon. Jika ada sesuatu yang salah, katakan saja padaku. Talia tidak mengatakan apapun, tetapi dia juga tidak menutup telepon. Seolah-olah dia menunggu pria itu meminta maaf. Maaf, saya sedang sibuk sekali, jadi mungkin saya terdengar agak tidak sabar. Jadi, ceritakan apa yang terjadi. Barulah kemudian Talia menjawab, Lukas, aku tahu seperti apa dirimu, dan justru karena aku tahu itulah aku mengerti apa arti ketidaksabaranmu terhadapku. Lukas, apakah kau tidak menyadarinya? Sejak kau bertemu Melody, kau menjadi semakin mudah marah. Terkadang, aku bahkan bertanya-tanya apakah kau memang tidak ingin berurusan denganku lagi. Perasaan dan rasa bersalahnya tersampaikan dengan efektif, tetapi Lukas sejenak kehilangan kata-kata. Pikirannya terfokus pada merawat Melody, sehingga ia tidak dapat menyisihkan energi mental untuk memikirkan hal-hal ini. Bab 2236. Melody masih di rumah sakit. Aku harus pergi ke rumah sakit sekarang kalau kau tidak ada hal penting lain yang ingin kukatakan, kata Lukas dengan cemberut yang dalam. Bayangan Melody yang terbaring tenang di ranjang rumah sakit menunggunya membuat dia semakin tidak sabar. Beraninya Talia menanyakan mengapa dia begitu tidak sabar padanya di saat kritis seperti ini. Terdengar jelas suara gadis itu terisak di ujung telepon. Sebuah pikiran tiba-tiba membuat hati Lukas melunak. Aku tidak kesal padamu. Aku janji akan mengunjungimu saat aku senggang. Melody sedang sakit sekarang, jadi aku harus merawatnya, oke. Talia selalu menjadi anak yang cengeng, dan Lukas sangat menyadari hal itu. Lukas, apakah kau lupa janji yang kau berikan pada adikku? Sebelum dia meninggal, kau berjanji akan menjagaku dengan baik. Tapi sekarang, demi seorang wanita yang baru kau kenal sebentar. Ekspresi Lukas berubah muram saat nama saudara perempuan Talia yang telah meninggal disebutkan. Dia terdiam. Memang, dia telah membuat janji itu. Saudari Talia tidak akan meninggal karena serangan jantung di usia yang begitu muda jika bukan karena dia. Dalam hal ini, Lukas selamanya berhutang budi kepada keluarga Talia. Kamu tidak perlu mengungkitnya seperti itu. Apa kamu benar-benar berpikir aku akan melupakan janji yang kuberikan padanya? Nada tenang Lukas membuat Talia gelisah. Dia tahu betapa Lukas tidak suka orang menyebut-nyebut nama adiknya, namun Lukas justru melakukannya saat Lukas sedang sangat sensitif. Kemunculan Melody telah membuatnya kehilangan keseimbangan. Talia menarik napas dalam-dalam. Maafkan aku, Lukas. Seharusnya aku tidak mengatakan itu. Aku tahu kau bukan tipe pria yang akan melupakan janji atau adikku. Aku hanya sedih karena kau kembali tanpa mengunjungiku. Ini sudah hampir November. Apakah kau akan mengunjungiku seperti biasanya? Pada bulan November, yang menandai peringatan kematian saudara perempuan Talia, Lukas selalu terbang ke Molomia seminggu sebelumnya untuk menemani Talia mengenang saudara perempuannya. Lukas menghela napas dalam hati memikirkan gadis yang telah mengorbankan dirinya untuknya. Ya, aku akan datang. Sama seperti tahun lalu. Hebat, seru Talia gembira. Air matanya telah hilang. Ia tak lagi merasa bahwa Melody adalah saingan yang tangguh. Sudah bertahun-tahun sejak kematian saudara perempuannya, dan Lukas masih belum menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Satu-satunya orang di dunia yang mengetahui kejadian itu juga telah pergi selamanya. Karena itu, tidak ada yang perlu ditakutkan oleh Talia. Selama aku punya kesabaran, Lukas akan menjadi milikku, pikir Talia sambil tersenyum licik. Namun, Lukas sama sekali tidak menyadarinya. Dia sudah sangat kelelahan ketika wanita itu menutup telepon, dan dia berdiri untuk pergi. Dia hanya tidur sekitar 10 menit di samping tempat tidur Melody, tetapi dia tetap merasa segar kembali ketika bangun. Melody selalu memiliki pengaruh seperti itu padanya,
secara konsisten memberinya energi positif. Itulah perbedaan terbesar antara dia dan Thalia. Lukas menggelengkan kepalanya tiba-tiba, menyadari bahwa dia seharusnya tidak membandingkan Melody dengan siapapun. Baginya, Melody hanyalah Melody, dan bukan orang lain. Melody hanya memejamkan mata, tidur sebentar, lalu bangun lagi. Saat Lukas bersamanya, dia bisa merasakan kehadirannya, dan seluruh tubuhnya akan rileks. Namun, ketika aroma Lukas perlahan memudar dari ruangan, dia tidak bisa menahan rasa cemas. Dia akan mengerutkan kening dalam tidurnya dan menjadi semakin gelisah. Dia bermimpi kembali tenggelam di air laut, yang membuatnya berteriak, matanya membelalak ketakutan. Bab 2237. Perawat yang sedang mengatur tirai jendela menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Nona Melody, Anda sudah bangun. Saya perawat Patty, dan saya akan merawat Anda selama Anda berada di rumah sakit. Saya baru saja akan menurunkan tirai agar Anda bisa tidur lebih lama. Apakah saya membangunkan Anda?" Melody baru saja terbangun dari mimpi buruk dan masih sedikit linglung. "Di mana suamiku? Kemana dia pergi?" "Oh, maksudmu Tuan Lukas. Dia pulang untuk mengambil beberapa barang untukmu. Dia bilang akan kembali dalam 1 jam, jadi seharusnya dia sedang dalam perjalanan pulang sekarang," jawab Patty sambil masih tersenyum. Melody menundukkan pandangannya. Dia tidak ingin mengakuinya, tetapi di saat-saat seperti ini, dia benar-benar membutuhkan Lukas. Dia ingin Lukas tetap di sisinya dan tidak pernah meninggalkannya. "Mau minum air? Aku perhatikan bibirmu agak kering," tanya Patty sambil dengan penuh perhatian membawakan segelas air dan kapas. Dia berpikir bahwa jika Melody masih merasa tidak nyaman, dia bisa menggunakan kapas untuk melembabkan bibirnya, sehingga memberikan sedikit kelegaan. Melody mengangguk. Tubuhnya mengalami dehidrasi selama koma, dan bibirnya kering serta terasa tidak nyaman. Patty senang melihat Melody mengangguk. "Apakah kamu masih mengantuk? Aku bisa menemanimu sebentar. Sudah lama sekali aku tidak melihat pasangan muda yang begitu mesra seperti kalian berdua." Begitu nama Lukas disebutkan, Melody langsung tertarik. "Apakah hubungan kita benar-benar terlihat seperti itu di matamu?" Patty mengangkat alisnya. "Apakah wanita ini mencoba pamer secara terselubung atau semacamnya? Kamu tidak tahu betapa cemasnya suamimu saat kamu tidak sadarkan diri. Jika itu bukan pertanda bahwa dia benar-benar peduli padamu, maka aku tidak tahu apa lagi." Lukas tetap menggenggam tangan Melody erat-erat bahkan setelah Melody terbangun, dan tatapannya tak pernah lepas dari Melody sedetik pun. Melody tak kuasa menahan senyum setelah mendengar jawaban Patty. "Dari apa yang kau katakan, sepertinya hubungan kita memang baik. Terima kasih. Ini bukan hanya bagus. Kalian berdua seperti pasangan yang ditakdirkan bersama atau yang sekarang disebut relationship goals." Patty benar-benar merasakan hal itu. Lukas dan Melody menarik perhatian seluruh gedung ketika mereka muncul bersama di rumah sakit. Melody tampak rapuh ketika akhirnya tersadar dari pingsannya, membuatnya terlihat lebih lemah dari biasanya. Hati siapapun akan luluh saat melihatnya. Bahkan para penonton pun merasakan hal yang sama, apalagi suaminya, Lukas. Melody benar-benar terkejut mengetahui bahwa dia telah yingki kegemparan di rumah sakit. "Mungkin kau tidak tahu, tapi kau punya banyak penggemar di rumah sakit. Beberapa dari mereka mulai menangis ketika melihatmu dilarikan ke ruang gawat darurat. Mereka benar-benar khawatir tentangmu," jelas Patty. Mata Melody membelalak kaget. Ia sulit percaya bahwa ia memiliki penggemar bahkan di rumah sakit. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah penggemarnya akan kecewa ketika melihat betapa lusuhnya ia. Dulu, meskipun dia tidak memiliki beban sebagai seorang idola, dia agak khawatir akan berulang kali terlibat masalah dan berpotensi mengecewakan para penggemar yang selalu mendukungnya. Lagi pula, penampilannya hari itu benar-benar memalukan. Bab 2238. Patty mengangguk dan melanjutkan, "Kami semua senang menonton cuplikan di balik layar film-film Anda. Tetapi, karena Anda belum selesai syuting, kami hanya bisa terus menonton potongan-potongan yang telah dirilis oleh tim produksi berulang kali. Begitu kamu bangun, direktur rumah sakit langsung membagikan kabar kesembuhanmu di grup obrolan rumah sakit kami. Kalau tidak,
Siapa yang tahu berapa banyak perawat yang akan menangis. Melody benar-benar terkejut. Benarkah dia sudah memiliki begitu banyak penggemar setia? Meskipun Patty meyakinkannya dengan sungguh-sungguh, Melody merasa sulit untuk mempercayainya. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk berkata, katakan pada mereka bahwa aku baik-baik saja sekarang. Aku seharusnya bisa kembali dan melanjutkan syuting dalam beberapa hari. Patty, dengan mata berbinar, menjawab, semua orang di rumah sakit mungkin tahu tentang kondisimu bahkan lebih baik daripada kamu sendiri. Ada cukup banyak penggemar yang dengan antusias menunggu untuk mendapatkan tanda tanganmu begitu kamu sembuh. Melody tersenyum dan mengangguk. Tentu, dalam hal penggemarnya, Melody selalu berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan mereka. Bagaimanapun, hubungan antara penggemar dan selebriti bagaikan hubungan antara bulan dan bintang. Tanpa bintang-bintang ini, Melody hanya akan menjadi sosok yang sendirian di langit. Kehadiran bintang-bintang inilah yang mencegahnya merasa kesepian. Di sisi lain, tanpa bulan, bintang-bintang akan kehilangan kelap-kelipnya. Melody sering menikmati membaca komentar penggemarnya di media sosial. Bahkan jika mereka hanya berbagi cuplikan kehidupan mereka, dia tetap menghargainya. Akting telah memberinya banyak cinta, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang asing di tempat-tempat jauh yang diam-diam mengaguminya, hanya setelah menonton penampilannya di layar. Dia benar-benar tersentuh oleh dukungan dan kasih sayang seperti itu. Patty tersenyum dan mengangguk. Sudah waktunya aku pergi. Aku akan membiarkanmu beristirahat. Kenapa kamu tidak tidur siang sebentar? Suamimu pasti sudah kembali saat kamu bangun lagi. Melody dengan patuh menutup matanya, menantikan saat ketika dia akan membukanya kembali dan melihat Lucas di sisinya. Tracy tidak menyangka syuting film akan begitu menantang, dan dia tentu saja tidak menyangka Melody akan begitu tabah. Bahkan setelah ditahan di bawah air selama lebih dari 10 detik, Melody berhasil bangun. Tracy duduk sendirian di ruang ganti, merasakan permusuhan yang nyata dari anggota kru lainnya. Ini semua salah Son, pikirnya. Dia tidak akan mentolerir perlakuan seperti ini di lokasi syuting jika bukan karena dia masih membutuhkan film ini untuk menjadi terkenal. Cek, seharusnya aku lebih tegas memastikan wanita itu tidak bangun lagi. Meskipun begitu, dia tersenyum ketika melihat wajah cantiknya, bahkan tanpa riasan, di cermin. Semua operasi plastik yang kulakukan itu sangat berharga. Saat ia sedang mengagumi penampilannya di cermin, pintu ruang ganti berderit terbuka. Masuklah seorang pria jangkung yang hanya mengenakan celana renang. Ekspresi Tracy berubah muram saat dia menegur, apa yang kau lakukan di ruang ganti saya? Tutup pintunya sekarang. Apa kau ingin orang lain melihatmu? Pria jangkung itu, tanpa alas kaki, berjalan santai menghampiri Tracy dan tanpa malu-malu merangkulnya. Ia mengecup pipi Tracy sekilas sebelum tersenyum dan berkata, apa yang perlu dikhawatirkan? Sekarang kamu memiliki posisi tertinggi di seluruh kru dan didukung oleh perusahaan besar seperti Bright Star Entertainment. Kamu bisa berjalan-jalan di lokasi syuting seolah-olah kamu pemiliknya. Tracy, dengan ekspresi jijik, menghindari ciumannya. Apakah kau tahu apa artinya menjadi sempurna? Mengapa membicarakan hal-hal yang masih belum pasti? Mengabaikan kata-katanya, pria itu terus mencium lehernya, menyebabkan ketidaknyamanan lebih lanjut, seperti gelombang panas musim panas yang tidak diinginkan. Wajah Tracy dipenuhi rasa jijik, tetapi pria itu tampak acuh tak acuh terhadap perasaannya. Sekarang setelah saya melakukan apa yang Anda minta, kapan Anda akan menepati janji Anda? Wanita itu sekarang terbaring di rumah sakit karena Anda. Pria itu terkekeh. Aku tidak menyangka kau akan begitu kejam, bahkan kepada rekan kerja yang sudah lama bekerja sama denganmu. Sungguh tindakan yang tidak berperasaan, ejeknya. Bab 2239. Tracy mencibir. Ini bukan hari pertama kau mengenalku. Yang kuinginkan adalah agar semua orang memusatkan perhatian mereka padaku. Aku akan menyingkirkan semua rintangan yang menghalangi hal itu. Kau akan menghadapi nasib yang sama jika kau berani membuatku marah, jadi sebaiknya kau bersikap baik. Keduanya bertatap muka di cermin. Tracy menamparkan wajah pria itu dengan ringan, tetapi alih-alih marah, pria itu malah tampak semakin bersemangat.
Dia menyukai sisi kasar Tracy. Cukup, berhenti menempel padaku seperti anjing. Cepat keluar dari ruang ganti sebelum ada yang melihatmu. Tracy memanfaatkannya dan membuangnya tanpa rasa bersalah. Lagi pula, dia telah mengejarnya selama beberapa tahun, berfungsi sebagai mainan untuk mengisi waktu luang saat dia bosan, seperti hewan peliharaan. Baiklah, setidaknya beri aku sedikit ruang untuk membersihkan diri dan berganti pakaian sebelum keluar. Yang mengejutkan, pria ini adalah salah satu petugas keamanan dari sebelumnya, orang yang tidak mau bertanggung jawab. Tidak ada yang menyangka dia akan bersekongkol dengan Tracy untuk mencelakai Melody. Dia enggan mengikuti rencana jahat Tracy. Sekalipun dia sangat menyayangi Tracy, dia tetap memiliki batasan. Namun, ketika wanita itu menatapnya dengan penuh kasih sayang, tiba-tiba ia merasa rela mengorbankan segalanya untuk wanita itu, termasuk nyawanya. Lagi pula, kapan terakhir kali wanita itu menatapnya dengan kasih sayang sedalam itu selama bertahun-tahun ia mengejarnya? Tracy tahu dia akan setuju, dan dia juga tahu itu. Hanya masalah waktu saja. Pada akhirnya, dia mendapatkan ciuman dari Tracy sebagai imbalan atas bantuannya. Meskipun sangat tidak menyukai Roland kini, Tracy mengizinkannya mandi sebentar di ruang ganti miliknya. Lagi pula, keluar dalam keadaan basah kuyup akan menimbulkan kecurigaan di antara anggota kru lainnya bahwa petugas keselamatan telah memasuki kamarnya. Namun, yang tidak mereka duga adalah saat ia selesai mandi dan bersiap untuk pergi, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu mereka. Saat mata mereka bertemu, keduanya dapat merasakan kepanikan dalam tatapan satu sama lain. Siapakah dia? Apakah ada yang melihatmu masuk? Keduanya saling bertanya pada saat yang bersamaan. Roland mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan tegang. Aku memastikan tidak ada yang melihatku sebelum masuk. Tracy segera menyuruhnya kembali ke kamar mandi. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun saat itu. Mereka tidak boleh membiarkan siapapun mengetahui bahwa Roland berada di kamarnya. Masuklah kembali. Mungkin saja ada seseorang yang mencariku. Tracy mendorong Roland beberapa kali, mendesaknya untuk tidak berdiri di sana seperti orang bodoh. Roland akhirnya menyadari dan diam-diam menyelinap kembali ke kamar mandi. Namun, ia meninggalkan jejak kaki basah yang mencolok. Ketukan mendesak lainnya terdengar di pintu, dan Tracy tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, berpura-pura tenang, dan pergi untuk membuka pintu. Setelah membuka pintu dengan ekspresi tidak sabar, dia membentak, "Siapa itu? Bukankah aku sudah bilang aku butuh istirahat? Jangan ganggu aku." Di luar pintu ada seorang anggota kru yang mengenakan kacamata, seseorang yang tampaknya pernah bersama Monica sebelumnya. Bab 2240. Gadis itu, Penny, meminta maaf sambil memperbaiki kacamatanya dan berkata, "Maaf, Nona Tracy, tetapi Tuan Son sedang mencari Anda. Dia menyuruh saya datang dan menjemput Anda." Anggota kru itu tidak akan dikirim untuk menyampaikan pesan kepada Tracy jika dia tidak ketahuan oleh Son sedang bermalas-malasan. Dia sangat takut berinteraksi dengan Tracy. Tracy adalah tipe orang yang paling ditakuti Penny, sombong, sama sekali tidak menghargai anggota kru. Terlebih lagi, Tracy telah mencoreng reputasi seluruh kru sebelumnya, yang menyebabkan Penny menyimpan rasa tidak suka yang mendalam padanya. "Oh, Tuan Son mencariku." Sikap Tracy berubah 180 derajat, tiba-tiba menjadi sangat ramah. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan segera ke sana. Beri aku waktu sebentar untuk merapikan barang-barangku." "Baik, Nona Tracy. Kalau begitu, saya permisi dulu." Penny dengan lemah membetulkan kacamatanya dan tanpa sadar melirik ke dalam ruangan. Jejak kaki basah di lantai sulit diabaikan, tetapi dia berpura-pura tidak melihatnya. Namun, tatapan tajam Tracy membuatnya gelisah, dan dia tidak berani menatap terlalu lama saat berbalik untuk pergi. Tanpa diduga, Tracy meraih lengannya. "Kau Penny, kan?" "Hah?" Penny sedikit bingung. Tracy tidak pernah repot-repot mengingat nama-nama anggota kru, biasanya memanggil mereka dengan, "Hei, kamu." "Aku ingat namamu Penny. Tolong sampaikan pada Tuan Son bahwa aku baru saja mandi, jadi mungkin butuh sedikit waktu untuk bersiap-siap. Jangan lupa,
Iya, oh, oke. Penny tetap tampak agak linglung. Baru setelah meninggalkan ruang ganti terasi, ia mulai mencerna apa yang baru saja terjadi. Mengapa Tracy mengatakan itu padanya? Rasanya terlalu disengaja. Tracy menatap tajam sosok Penny yang menjauh, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan tentang bagaimana menanganinya jika ia mulai menyebarkan rumor. Saat pertama kali ia mencoba melakukan sesuatu terhadap Melody, ia merasa sedikit gugup, sehingga tangan Melody terlepas. Namun, ketika dia menguatkan tekadnya dan kembali mencengkeram pergelangan tangan Melody dengan erat, mencegahnya bergerak, dia bertekad untuk menyelesaikan semuanya hingga kematiannya. Tracy bertekad untuk tidak membiarkan rintangan apapun menghalangi jalannya menuju ketenaran. Melihat sosok Penny yang pemalu, niat membunuhnya kembali berkobar. Lagi pula, jika ada pertama kalinya, pasti akan ada yang kedua. Karena itu, Tracy telah memutuskan untuk memastikan Penny tidak akan pernah berbicara lagi jika dia berani menyebarkan rumor apapun. Dengan reputasi selalu menepati janji, Tracy siap mengambil tindakan drastis. Begitu Penny menghilang dari pandangan, Tracy menutup pintu dan menguncinya. Keluar, perintahnya. Tracy mengetuk pintu kamar mandi. Roland, yang telah menunggu di dalam, keluar dengan wajah memerah. Bahkan ketika ia keluar, ia berbicara dengan suara pelan, apakah semuanya sudah beres? Siapa yang datang? Apakah mereka mencurigai sesuatu? Tracy menatapnya sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar pengecut, iya. Bagaimana kau bisa berani mendekatiku sejak awal? Roland merasakan gelombang kejengkelan. Meskipun ini adalah wanita yang paling dicintainya, dia tidak akan membiarkan harga dirinya sebagai seorang pria diinjak-injak. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menggenggam dagu Tracy. Apa yang kau katakan? Apa kau lupa kita berada di situasi yang sama sekarang? Kau tidak akan lolos begitu saja jika aku juga ketahuan. Tracy memutar matanya, sama sekali mengabaikan ancamannya. Cukup, bersihkan jejakmu agar aku tidak perlu berbohong kepada orang lain lagi. Lagi pula, kaulah yang bilang kita berada di kapal yang sama. Jika memang begitu, gunakan otakmu dan jangan mudah tertangkap. Setelah menepis tangan Roland, Tracy dengan santai duduk kembali di depan cermin untuk melanjutkan merias wajahnya. Karena dia sudah memberitahu Penny bahwa dia akan sedikit terlambat bertemu Son, dia memutuskan untuk melakukannya saja.